Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasul akan melaknat orang yang makan riba, orang yang memberinya, orang yang menulisnya, dan yang menjadi saksi transaksi riba, semuanya sama akan dilaknat. Jadi orang yang mal'un, terlaknat. Apa itu laknat? Terlaknat itu mab'udun anir rahmatillah, akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, bahaya ancaman ribanya, urusannya akan menjadi tercerai-berai. Orang yang suka makan riba, hidupnya akan penuh dengan kegelisahan, akan penuh dengan kesulitan. Setiap hari mikiran kumaha ngalunasan bulan ayeuna rek ditagih deui. Ya kan? Nginyeum ka ditu teu dibere, nginyeum ka dieu teu dibere. Jadi hidupnya setiap hari, setiap saat terus mikiran mayar hutang. Akan dijadikan cerai-berai orang yang yang suka transaksi riba. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Pek jelema kasurupan heg nantung, Bu. Kira-kira bisa jejeg atau jejolong-jongan? Jejolong-jongan. Itu adalah perumpamaan orang yang makan riba, bahwa dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya itu tidak akan panceg ayeun. Selalu gogoloyongan, Bu. Tidak tentu arahnya. Penuh dengan penderitaan, penuh dengan pikiran, penuh dengan kegelisahan. Ya. Dan juga ayat ini mengatakan bahwa ayat ini ya menjelaskan bahwa pelaku riba nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya seperti orang yang sedang kesurupan. Ngamuk tepuguh. Nengel ka ditu, nengel ka dieu gitu kan. Balik jalannya juga tidak akan betul. Ya. Nah, itulah kondisi ilustrasi orang yang selalu makan harta riba ataupun melakukan transaksi riba. Jadi kalau kita mau memakan harta riba atau transaksi riba, ingat kehidupan kita yang akan jalani berarti seperti kehidupan orang yang sedang kerasukan setan. Ya. Makanya kalau orang yang sudah terperangkap pada perkara riba, dia itu nantinya akan terjerumus pada dosa lain. Dia itu nantinya akan terjerumus pada dosa yang tidak akan mempedulikan lagi ketika mencari uang mana yang halal, mana yang haram. Kadang-kadang misalkan pinjam ke bank Fulan misalkan, ya 100 juta misalkan, ya. Ternyata bunganya di situ misalkan jatuh tempo. Setiap tanggal 30 harus setoran. Karena kalau tidak setoran maka akan bertambah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Pinjam lagi ke yang lain untuk menutupi yang itu. Bulan lain pinjam lagi ke yang lain, terus saja seperti itu. Sehingga nantinya dia tidak akan membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nu penting bisa kabayar hutang. Itu yang menjadi masalah, ya. Kemudian yang ketiga, bahaya riba ini akan diponis sebagai ahli neraka kalau tidak bertobat. Kalau selama hidupnya sampai meninggalnya terus melakukan transaksi riba. Ya, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih." Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan dari Tuhan mereka, pantaha, kemudian mereka berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka baginya apa yang telah diambil dulu dan urusannya itu dengan Allah. Waman ada, dan orang yang kembali lagi melakukan riba,
faulaika ashabun nar, maka mereka adalah akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu kekal selamanya. Jadi ayat ini menjelaskan, misalkan ya, kita tidak ngambil contoh orang lain, ngambil kita aja. Kita itu dulu pernah melakukan transaksi riba, pernah pinjam uang tapi dengan syarat kita melebihkan, ataupun kita pernah pinjam ke bank konvensional, ya, dengan akad meminjam kemudian mengembalikan, bahkan setiap bulan ada persen, bahkan ada penambahan bunga nantinya kalau telat, ya. Tapi kita tidak tahu. Nah, faman ja'ahu mau'idatun min rabbi. Kemudian ada ustadz yang menyampaikan ayat-ayat dalil dari Allah sehingga menjadi tahu. Terus dia berhenti dari riba. Maka ya riba yang dulu itu falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Ya. Boleh saja dia menikmati harta yang dulu, tapi perkaranya itu nanti urusannya dengan Allah. Artinya kalau dia tobat, ya, kalau dia minta maaf dan memutuskan riba, maka dia akan dimaafkan, dihapuskan dosanya oleh Allah, seakan-akan dia tidak punya dosa riba. Waman ada yang bahaya ini. Tapi barang siapa yang kembali lagi melakukan riba lagi, ya, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah ahli neraka, kata Allah. Ya, hum fiha khalidun, bahkan mereka itu kekal di dalam api nerakanya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk berhenti dari riba. Ya, bagi yang sudah pernah ya berhenti dari riba dan tidak pernah kembali lagi untuk melakukan transaksi riba. Ya. Kemudian yang keempat, masih dari bahaya riba ini, tidak pernah mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Tidak pernah mendapatkan keberkahan di dalam hartanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya, shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan Allah akan menumbuhkan, Allah akan memberkahkan sedekah. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan, menjadikan tidak berkah uang dari hasil riba, dan Allah akan memberkahkan uang dari hasil sedekah atau uang yang kita sedekahkan. Ya, jadi intinya di sini yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan perkara riba. Maksud memusnahkan di sini, Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada orang yang melakukan riba. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ya. Ziyadatul khair, berkah itu. Harta itu kalau berkah cukup, Bu. Kalau berkah itu pasti cukup. Tapi kalau tidak berkah, berapapun jumlahnya, berapapun nominalnya, tidak pernah akan cukup. Ya, banyak orang yang punya rumah mewah, ya, bahkan bertingkat. Kasurnya juga 3 meter, Bu, tinggi, pakai lift, ya. Tapi susah tidurnya. Ya, susah tidur. Ada orang kadang-kadang tadi kasuran kerek, we. Bahkan kerdiuk di pengajian bisa sare. Eta teh contoh berkah. Ya. Ada orang yang punya gaji 700.000 per bulan cukup hidupnya. Ada orang yang punya gaji 70 juta per bulan tidak cukup. Ada. Apa yang membedakan? Keberkahan. Subhanallah, saya lihat guru-guru ngaji gitu kan, orang marbot masjid dan lain sebagainya, itu tidak besar gajinya, 2 juta, 1.500.000, 1 juta, 700. Tapi kelihatan nyaman aja kehidupannya, ya.
Setiap hari sholat 5 waktu di masjid, ngaji dengan keluarganya, kumpul terus. Tapi kalau orang yang gajinya itu udah 50 juta ke atas, kumpul sama keluarganya pun gak tahu kapan, Bu. Betul atau tidak? Betul sekali. Ya, di mana letak kesalahannya? Kemungkinan ini ada harta yang tidak berkah. Contoh, kita melihat harta yang berkah dan tidak berkah. Kalau harta itu mendekatkan diri kita kepada Allah, harta itu bisa kita gunakan untuk ibadah, berarti berkah. Tapi kalau harta itu justru menjauhkan kita kepada Allah, justru membuat kita tidak ingin ikuti kajian, membuat kita tidak menjadi sholat berjamaah, membuat kita tidak silaturahim dengan orang tua dan keluarga, berarti harta itu tidak berkah walaupun banyak. Ya? Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ditantang perang oleh Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba. Ya, dan tinggalkanlah, jauhilah sisa-sisa riba, in kuntum mukminin. Kalau kalian mengaku orang mukmin. Kita orang mukmin atau bukan? Mukmin atau bukan? Jauhi riba. Kalau ngaku orang mukmin, jauhi riba. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mau menjauhi riba, fa'danu biharbim minallah wa rasulih, maka berikanlah informasi kepada mereka, maka mereka mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Ataupun beritahukan kepada mereka Allah dan Rasulnya mengajak perang kepada mereka. Bayangkan, diajak perang sama Allah. Cek pada bahasan gelut jeung urang cek Allah. Ya. Kalau kita diajak perang sama kepala desa juga, mungkin kita ciut karena pangkatnya lebih tinggi dari kita. Sama bupati apalagi gitu kan, sama presiden apalagi, siapa kita? Ini yang ngajak perang, zat yang menciptakan kita. Jadi kalau tidak mau meninggalkan riba, yuk perang. Kata Allah, yuk ribut dengan saya. Ya, gampang bagi Allah. Tinggal ngirim malaikat Israil, cabut habis dulu. Ya, coba ketika makan perkara riba, melakukan transaksi riba, tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah. Na'udzubillah. Khalidan fiha. Itu adalah tentang bahaya riba. Ya. Tadi satu, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Dua, urusannya menjadi terberai. Tiga, dicap sebagai ahli neraka. Empat, tidak pernah mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Dan yang kelima, diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian 4 jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba. Ya. Riba itu ada 2 jenis, ya. Yaitu riba dalam pinjaman, ya, dalam hutang piutang, riba. Yang kedua, riba dalam jual beli.